Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok kami di materi desain penelitian evaluasi dari mata kuliah metode penelitian. Oke, perkenalkan ini dari kelompok kami. Yang pertama ada saya Agripin Agian Pangestu dengan NIM K2518002. Yang kedua ada Dia Zalfa Aisyah dengan NIM K2518012 dan Lukman Hakim dengan NIM K2518034 dan Muhammad Ridwan Kusuma dengan NIM K2518047. Oke, di sini kita akan membahas apa sih evaluasi itu. Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana cara pencapaiannya. Menurut Mulyono tahun 2009. Kemudian menurut Rika Dwi tahun 2009, evaluasi adalah sebuah proses di mana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Nah, berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian evaluasi merupakan suatu prosedur ilmiah yang sistematis dan dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek efektivitas suatu program. Nah, sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Kemudian merumuskan dan menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program. Nah, kemudian ada fungsi penelitian evaluasi. Nah, fungsi penelitian evaluasi menurut Michael Scriven dalam Arikunto 2007 mengemukakan bahwa secara garis besar fungsi penelitian dan evaluasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni ada fungsi formatif dan fungsi sumatif. Nah, fungsi formatif dapat difungsikan dapat pengumpulan data pada waktu pendidikan masih berlangsung. Data hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk membentuk dan memodifikasi program kegiatan. Jika pada pertengahan kegiatan sudah diketahui hal apa yang negatif dan para pengambil keputusan sudah dapat menentukan sikap tentang kegiatan yang sedang berlangsung, maka terjadinya pemborosan yang mungkin akan terjadi dapat dicegah. Kemudian evaluasi sumatif dilangsungkan jika program kegiatan sudah betul-betul selesai dilaksanakan. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menentukan sejauh mana suatu program mempunyai nilai kemanfaatan, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lain. Nah, di sini fungsi formatif kita bisa simpulkan fungsi formatif untuk pengumpulan data pada kegiatan yang sedang berjalan dan digunakan untuk perbaikan, pengembangan, dan modifikasi program. Kemudian fungsi sumatif yang dilaksanakan setelah program selesai dilaksanakan dan digunakan untuk pertanggungjawaban program dan penentuan sejauh mana kebermanfaatan program. Penelitian evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi komponen-komponen program dan program secara menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu model penelitian evaluasi. Yang pertama ada model evaluasi CIPP. Nah, model evaluasi ini bertujuan untuk mengambil keputusan dalam merencanakan, melaksanakan, dan juga mengembangkan suatu program tertentu. Yang kedua yaitu ada model evaluasi UCLA. Evaluasi ini dikembangkan oleh Alkin yang dimana ia mengartikan bahwasanya evaluasi tersebut adalah proses meyakini keputusan, memilih informasi, mengumpulkan dan juga menganalisis informasi sehingga terjadi pelaporan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan itu sendiri. Yang ketiga ada model evaluasi Baker-Hoof. Nah, model evaluasi ini memiliki 3 golongan. Yang pertama yaitu ada fixed dan emergency evaluasi desain. Yang kedua ada formatif dan summative evaluasi. Yang ketiga ada eksperimental dan quiz eksperimental desain natural. Nah, dari ketiga golongan evaluasi tersebut tersusun berdasarkan penggabungan elemen yang sama. Yang terakhir yaitu model evaluasi STACK. Nah, model evaluasi ini dikembangkan oleh STACK yang dimana
menekan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi tersebut. Yang pertama ada description dan juga judgment. Nah, STEK sendiri menyatakan bahwasanya apabila menilai suatu program pendidikan itu maka harus melakukan perbandingan yang relatif antara satu program dengan program yang lain. Kemudian masuk ke ciri penelitian evaluasi. Yang pertama yaitu proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya. Yang kedua yaitu dalam melaksanakan evaluasi, penelitian berpikir secara sistematis. Maksudnya yaitu memandang program penelitian sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan. Yang ketiga, adanya identifikasi terhadap komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program. Nah, ini agar mengetahui secara ideal kondisi dari objek yang dievaluasi tersebut. Yang keempat ada menggunakan standar, kriteria, atau tolak ukur sebagai pembanding dalam menentukan kondisi real dari data yang didapatkan dan untuk mengambil kesimpulan. Lanjutnya masuk ke ciri penelitian yang lain, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian digunakan untuk memasukkan atau merekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu adanya identifikasi terhadap komponen, yang selanjutnya melakukan identifikasi terhadap subkomponen dan identifikasi pada indikator dari program yang sudah dievaluasi. Lanjutnya standar, kriteria atau tolak ukur diterapkan pada indikator. Nah, ini maksudnya bagian yang paling kecil dari program agar dapat cermat diketahui letak kelemahan dari proses kegiatan tersebut. Dari hasil penelitian harus dapat diketahui sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat. Ya, yang selanjutnya ini adalah pemaparan terkait contoh judul dari penelitian evaluasi. Di bawah ini sudah ada beberapa contoh dari judul penelitian evaluasi. Yang pertama itu adalah evaluasi program studi ekonomi manajemen saat alih akreditasi prodi pada mahasiswa. Ini termasuk ke dalam kajian pendidikan. Yang selanjutnya itu ada pengembangan model evaluasi pada perkuliahan guna mengukur kesiapan mahasiswa di UGM. Ini termasuk ke dalam kajian kurikulum. Yang selanjutnya juga ada evaluasi kebijakan Presiden Joko Widodo terhadap penentuan kenaikan BPJS dalam perspektif masyarakat Surabaya. Ini termasuk ke dalam evaluasi kebijakan. Di sini bisa dilihat contoh-contoh lainnya. Yang selanjutnya itu contoh penelitian evaluasi. Di sini kita bisa lihat dalam beberapa kajiannya yang dimasukkan ke dalam penelitian evaluasi. Dalam hal ini misalnya saja mengangkat topik penelitian pendidikan di daerah perbatasan dengan kurikulum yang sesuai. Maka untuk susunan isi proposal penelitian yang mengacu pada hasil penelitian bisa dilakukan sebagai berikut. Di sini dengan program pendidikan di daerah perbatasan. Mungkin bisa dibaca oleh teman-teman juga. Nah, penulisan susunan kepenulisan untuk penelitian evaluasi tentu saja harus disempurnakan dengan data-data yang menunjang gagalnya kurikulum, sehingga dalam kondisi inilah bisa memperkuat rumusan permasalahan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya di sini ada 3 pemilihan pengukuran waktu. Itu ada pretest dan posttest, atau bisa dengan posttest saja atau dengan time series. Seri ideal 3 pengukuran sebelum dan sesudah program. Bisa dilihat contohnya.
Terus ini ada desain yang pertama itu untuk pengambilan penilaian atau sampel pengujian itu ada true control group, desain dengan post test dan pretest. Itu bisa dengan eksperimen kelas atau kelas kontrol. Selanjutnya juga ada true control group, itu mengambil desain post test aja. Yang selanjutnya juga ada non equivalent control group. Di sini dia ngambil desain dengan post test dan pretest. Terus the single group time series design, ini cuma pakai post test sepertinya. Ini ada kelas eksperimen. Ini di atas itu bisa ditekan. Terus yang selanjutnya ada the time series with non-equivalent control group, itu dia pakainya desain post test saja. Yang selanjutnya ada before and after design. Ini ada desain post test dan pretest dengan mengambil itu contoh kelas eksperimen dengan pretest Xbox test. Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang desain dalam tabelaritas. Untuk R itu random assignment atau pengacakan, jadi sampelnya diambil secara acak. Untuk O sendiri pengukuran atau observasi, berarti di sini pengambilan sampelnya dengan cara observasi. Kita bisa memberikan angket, survei atau bagaimana. Terus X itu perlakuan. Nah, masalah umum yang kadang dihadapi dalam implementasinya itu ada masalah perbedaan waktu yang digunakan, masalah attrition atau hilangnya peserta, masalah dosen atau guru atau pelaksana program yang berganti. Terus juga ada masalah kontaminasi. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu ada terkait prosedur untuk penelitian evaluasi. Di sini kami menurut pakar dari Suharmisi Adi Kumto, di sini ada 9 dari prosedur penelitian evaluasi. Yang pertama itu ada langkah pertama, yaitu penelitian mengadakan pengkajian terhadap buku-buku, lapangan, dan menggali informasi dari pakar untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang akan diteliti. Yang kedua, peneliti merumuskan problematika penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian setelah terlebih dahulu mengkaji dari sumber-sumber yang relevan untuk memperoleh ketajaman problematika. Yang ketiga, peneliti menyusun proposal penelitian dengan mencantumkan latar belakang masalah, alasan mengadakan penelitian, kemudian problematika, tujuan, hipotesis, metodologi penelitian yang akan memuat subjek penelitian dan instrumen pengumpulan data serta teknik analisis dari data. Yang keempat, peneliti mengatur perencanaan penelitian, menyusun instrumen, menyiapkan kancah penelitian, dan melaksanakan uji coba instrumen. Yang kelima, pelaksanaan penelitian dalam bentuk disesuaikan dengan model penelitian yang akan dipilih. Di sini untuk model penelitiannya itu bisa berupa model eksperimen murni dengan catatan syarat-syarat harus bisa terpenuhi ataupun dengan model eksperimen semu. Yang keenam, peneliti mengumpulkan data dengan instrumen yang telah disusun berdasarkan rincian komponen yang akan dievaluasi. Yang ketujuh, menganalisis data yang terkumpul dengan menerapkan tolak ukur yang telah dirumuskan oleh peneliti dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh program. Yang kedelapan, menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan atas gambaran sejauh mana data sesuai dengan tolak ukur. Yang selanjutnya, yang kesembilan, hasil penelitian evaluasi disampaikan kepada pengelola program yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi tindak lanjut program yang akan dievaluasi. Dari hasil evaluasi penelitian yang sudah dibuat, kemudian dapat ditindaklanjuti dengan 3 alternatif. Yang pertama, program disebarluaskan karena dipandang baik. Yang kedua, program direvisi karena ada hal-hal yang belum sesuai dengan tolak ukur yang dikehendaki. Yang ketiga,
program dihentikan karena ada bukti bahwa kurang ataupun yang kurang baik dalam proses penelitian. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami terkait penelitian evaluasi. Mungkin untuk pertanyaan dari teman-teman bisa dituliskan di kolom komentar. Dari kami banyak salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.